Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sampai. Izin pertama-tama saya mendapat tugas membaca pantun. NTT terdiri dari 3 huruf. Alamnya indah membuat hati terhanyut. Mari bersama-sama tanam mangrove agar pantai kita tidak terkikis air laut. Yang saya hormati Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh staf ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, Bapak Dr. Tasdiyanto Rohadi. Yang kami hormati Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Marves, Ibu Dr. Nani Hendiati, Bapak Pejabat Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Ayudhya Gehak Lukanamang Kalake, Kosek PT Pertamina Persero, jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah di lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur, para tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, Bupati Kabupaten Kupang, Bapak Dr. Anus Korinus Mas Neno, dan singkatnya seluruh hadiran yang saya banggakan. Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini kita bisa berkumpul, mendapatkan rahmat-Nya dalam keadaan sehat walafiat, di tengah-tengah tugas pemerintah kepada kami PT PLN Persero dalam membangun kelistrikan di seluruh Indonesia, baik di kota, di desa, di pegunungan, di pulau, yang kami harus siapkan selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Kami melakukan atau memiliki misi dalam melakukan usaha, melakukan kegiatan harus berwawasan lingkungan. Untuk mendukung misi tersebut, salah satu misi tersebut, kami mempunyai program sama dengan perusahaan-perusahaan BUMN yang lain, yaitu berupa TJSL, yang sudah kami implementasikan secara bertahap. Sampai tahun 2023 ini kami sudah menanam lebih dari 16.000 mangrove dengan luasan kurang lebih 2,4 hektar di NTT khususnya, dan tentunya akan lebih besar lagi kalau kita melihat skop nasional. Dan pada hari ini dengan program penanaman mangrove yang jumlahnya kurang lebih 20 hektar di 2 desa, kami juga diberikan kesempatan untuk membantu melalui TJSL kami. Bapak Ibu yang saya hormati, di samping itu kami juga manfaatkan hasil akhir pembangkit listrik kami, yaitu batu bara berupa faba, clay ash, bottom ash, yang dapat dirubah menjadi bahan untuk membentuk paving block. Nah, apa yang ada di sekitar kita ini. Dan ini juga sudah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk bedah rumah, untuk pembangunan tempat ibadah, dan kemudian pembangunan jalan setapak. Nah, rencananya di sini kami akan bangun jalan setapak dari ujung sana sampai dengan ujung sini dengan memanfaatkan pada ini. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya.
yang terhormat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dalam hal ini diwakili oleh staf ahli Menteri Lingkungan Hidup bidang ekonomi dan sumber daya alam Bapak Tasdianto, yang terhormat Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi Ibu Nani Hendianti, sahabat saya yang setiap COP kita selalu bertemu Ibu. Pak PJ Gubernur NTT yang kami hormati Bapak Ayodhya Kalake, Waaster Kasat Bapak Brigjen TNI Taufik Sabri. Diskusinya menarik tadi Pak, tentang bagaimana kita bisa bersama-sama nanti untuk pengembangan grup. Sekretaris Deputi Bidang Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Bapak Dirhamsyah Kornbul, Asisten Deputi Bidang Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kebencanaan Bapak Kus Tri Setiahadi, Kepala Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur Bapak Arif Mahmud, Kepala Balai PDA SHL Benain Poelmina Bapak Udolfus Tuames, Direktur P4K Kementerian Kelautan dan Perikanan Pak Heri Daulay, GM Area NTT PT PLN Persero Bapak I Gede Agung Sindu Putra, Terminal Head Peti Kemas Kupang PT Pelindo Bapak Zanuar Eka Wijaya, Head of Sustainability Division Aprodi Bapak Rapolo Huta Barat, Sekretaris Jenderal APHI Bapak Endro Silhoko, dan Corporate Social Responsibility Program Superintendent PT Harita Bapak Setyo Birowo, sahabat-sahabat TNI, Polri, serta Bapak, Ibu, tokoh adat dan masyarakat yang telah hadir. Alhamdulillah. Hidup Kemenko Marves Bu Nini, dan juga staf ahli Menteri Lingkungan Hidup Bapak Waaster Kasat, Pak Bandrem, dan juga dari para pejabat dan TNI Polri, Forkopimda, dan tentunya dari PLN dan Pertamina yang sudah berpartisipasi aktif di dalam acara tanggung jawab sosial ataupun Corporate Social Responsibility KJSL CSR tahun 2024 di Nusa Tenggara Timur. Ini merupakan suatu kebahagiaan bagi kami karena NTT dapat dipilih di dalam acara kick-off program rehabilitasi mangrove nasional melalui tanggung jawab sosial ataupun corporate social responsibility yang memang merupakan harapan kami semua, seluruh stakeholders Pentahelix terlibat di dalam perlindungan lingkungan. Dan saya juga memberikan apresiasi khusus kepada Kemenko Kemaritiman dan Investasi dan juga Kementerian Lingkungan Hidup yang telah memberikan perhatian begitu besar kepada upaya rehabilitasi mangrove khususnya di Nusa Tenggara Timur. Karena kita ketahui hutan mangrove itu atau hutan bakau memiliki fungsi penting dari aspek ekologi, ekonomi maupun mendukung kehidupan sosial budaya masyarakat. Ekosistem mangrove ini habitat penjaga bagi kehidupan baik di daratan, perairan laut, dan juga menjaga kualitas atmosfer dan dari polusi karbon. Dan juga habitat mangrove ini tempat berpijah dari segala macam kehidupan laut seperti ikan, kepiting, udang, dan jenis hewan laut lainnya. Selain itu juga dari aspek lingkungan, mangrove juga berperan untuk penahan gelombang atau ombak dan bahkan kelasnya tsunami. Jadi ini merupakan suatu keuntungan bagi NTT terpilih menjadi lokasi program rehabilitasi mangrove yang diadakan pada tahun 2024 ini. Dan kita juga tahu buah dan daunnya ini bisa dimanfaatkan untuk obat, kosmetik, makanan, dan juga bahkan dapat mengurangi efek gas rumah kaca. Belakang ini memang kita harus akui bahwa hutan mangrove di Indonesia mendapat gangguan dan tekanan sehingga ekosistemnya banyak yang terganggu.
Jadi eksploitasi terhadap wilayah pesisir dan juga perairan laut untuk kebutuhan pembangunan ini cukup mengganggu ekosistem mangrove, sehingga memang perlu ada keseimbangan antara pembangunan dan lingkungan. Berdasarkan data tahun 1999, hutan mangrove di NTT luasnya lebih kurang 40.923 hektar, namun saat ini hanya tersisa sekitar 22.523 hektar dengan status kawasan hutan seluas 9.389 hektar dan area penggunaan lainnya seluas 13.134 hektar. Ini tersebar di seluruh kabupaten kota di NTT. Jadi dari data ini kita bisa mendapat gambaran bahwa dalam 25 tahun terakhir keberadaan hutan mangrove di NTT itu berkurang 44,96%, hampir setengahnya. Nah, jadi hampir setengahnya itu kurang lebih 18.400 hektar. Kami terus berupaya untuk melakukan rehabilitasi mangrove di NTT, di antara dengan mengembangkan skema integrated area development ataupun pembangunan wilayah yang terpadu. Dengan pengelolaan ini diharapkan mampu mengakomodir kepentingan semua pihak tanpa mencampingkan ekologi yang harus dijaga. Jadi kami di sini mendorong dibentuknya kelompok kerja mangrove pada seluruh kabupaten kota di NTT. Jadi nanti saya akan meminta bupati dan wali kota di seluruh Nusa Tenggara Timur agar dapat membentuk kelompok kerja ini dalam rangka memberikan perlindungan nyata bagi ekosistem hutan mangrove. Pada kesempatan ini juga sekali lagi kami menyampaikan terima kasih atas CSR dari BUMN, dan kita berharap untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia juga dapat diberikan perhatian. Dan tentunya kalau ingin berinvestasi, pintu NTT terbuka lebar kepada seluruh BUMN dan juga sektor swasta. Tentunya kita mengembangkan investasi yang tetap memperhatikan aspek lingkungan hidup. Dengan adanya peningkatan investasi di NTT tentunya akan mendorong kesempatan kerja dan juga pertumbuhan ekonomi di daerah ini yang dapat kita harapkan menekan angka kemiskinan yang masih cukup tinggi di Nusa Tenggara Timur. Hadirin yang saya hormati, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih khususnya kepada perangkat dari pusat yang sudah jauh-jauh datang ke Kupang untuk bisa menghadiri acara kick-off program rehabilitasi mangrove di Nusa Tenggara Timur ini. Terima kasih. Salam, salve, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Terima kasih. Media untuk dapat mengambil gambar. Pertama-tama kami haturkan syukur kita bisa bersama-sama berkumpul di hari yang baik dan juga tempat yang baik. Pada kesempatan kita ada dua di sini yang kita laksanakan, yaitu dalam rangka tanam pohon dan mangrove serentak seluruh Indonesia. Dalam kaitannya ada Hari Bakti Rimbawan ke-41 dan juga launching program TJSL atau CSR, tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk mangrove di tahun 2024. Hari ini seperti yang kita tadi sudah dengarkan bersama bahwa bukan hanya seremoni, tapi ini adalah bentuk komitmen yang kita lihat bahwa untuk program mangrove kita berkomitmen untuk mendukung dari pelaksanaan rehabilitasi mangrove di Provinsi NTT khususnya, dan memang seluruh Indonesia, tapi di sini khususnya untuk NTT. Ini sebenarnya
kami udah janji lama dengan Pak Gubernur, yang Pak Gubernur Pak PJ Gubernur ini sangat berikan perhatian kepada aspek lingkungan. Jadi dari hari pertama dilantik itu sudah pesan, tolong dibawa ke NTT ini program mangrove. Jadi ini tepuk tangan dulu buat Pak Pak Ayodi ya Pak Gubernur. Lalu juga Bapak Ibu, seperti kita ketahui bahwa di NTT ini sebagai wilayah, ya ini bedanya dengan di Jakarta. Tadi kami izin Pak melaporkan juga, rasanya beda tuh buka jendela hotel lihat langsung lautan. Ini perairan, jadi ini terasa di benua maritim ya Pak. Jadi ini yang suatu yang apa ya, ini memotivasi sebenarnya ingin kami datang ke sini. Dan di NTT ini Bapak Ibu, kita ketahui bahwa dari data peta mangrove nasional ini yang dikeluarkan tadi 2021, yang dikelompokkan sebenarnya menjadi 3 kategori, jadi padat, sedang, dan jarang. Nah, untuk yang jarang ini di NTT Pak, ini ada sekitar 987 hektar. Jadi sekitar sebenarnya 5% dari ekosistem mangrove yang ada di NTT, hampir 19.000 hektar untuk mangrove-nya Pak. Nah, kalau kita lihat dari data nasional, itu untuk yang jarang sebenarnya hanya 1,6%. Nah, artinya di sini prosentasenya lebih tinggi Pak Bu. Memang kenapa ini ada 2 faktor, bisa karena faktor alam, ya, juga bisa karena faktor dampak dari ulah manusia. Nah, ini yang juga kita perlu nanti sama-sama pelajari Pak. Tapi intinya yang lahan yang jarang inilah yang perlu kita support pada kesempatan tahun di 2024 ini. Seperti yang tadi kita sama-sama sudah lihat, komitmennya ada 100 hektar untuk dilaksanakan mulai tahun 2024, dan nanti akan mudah-mudahan dilanjutkan untuk bisa membuat yang jarang tadi menjadi sedang dan lebat, karena manfaatnya akan triple kalau kita memiliki lahan yang lebat ya untuk mangrove ini. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, di sini kami ingin juga menyampaikan bahwa sesuai pesan Bapak Menko pada berbagai kesempatan dan juga Ibu Menteri LHK bahwa sangat dibutuhkan peran serta aktif dari Bapak Ibu semua, masyarakat yang ada di sini, karena program rehabilitasi mangrove nasional ini bukan hanya menanam tapi juga memelihara, ya, jadi dan menjaga. Jadi ini kami izin juga menyampaikan kepada keseluruh yang sudah berkomitmen tadi dari BUMN bahwa apa yang sudah dijanjikan itu jangan hanya menanam Pak. Jadi sejak tahun lalu bersama KLHK kita sudah menambahkan komponen pemeliharaan, ya Pak Tasdi. Jadi di situ ada komponen pemeliharaan yang nilainya sekitar 15-20% dari biaya tanamnya Pak. Sehingga 2 tahun harus dijaga untuk memastikan nanti yang ditanam itu bisa tumbuh, karena di situ yang menjaga semua masyarakat. Jadi kami mohon nanti bantuan kepada Bapak Ibu semua, masyarakat dan juga tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tentu di sini kami memohon bantuan Pak dari semua pihak, dan juga Bapak Gubernur nih, kalau Pak PJ Gubernur kalau memang nanti ingin ada pelibatan lebih dari masyarakat Pak, ini ada beberapa usulan yang disampaikan, misalkan untuk bikin KTP perlu bawa atau tanam 1 pohon mangrove, atau kalau mau menikah Pak itu bisa juga membawa mahar pohon mangrove. Nah, itu sehingga bisa ditanam, dipelihara, dan nanti seperti kita memelihara keluarga sendiri. Jadi bagian dari kehidupan kita. Saya rasa itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan salam dari Bapak Menko buat semuanya. Dan kita nanti akan insya Allah datang lagi ke sini melihat apa yang kita tanam pada hari ini bisa bertumbuh baik dengan dukungan semua pihak, termasuk juga Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon maaf, saya kelupaan. Ada spesial pantun disiapkan oleh teman-teman. Saya harus baca deh, kalau nggak saya dimarahin nanti sama teman-teman yang begini. Pantun spesial buat Pak PJ Gub dan Bapak Ibu semua. Paling enak makan biji ketapang sambil jalan-jalan di sekitaran Kupang. Walaupun badai terus menghadang, namun mangrove akan melindungi dari tingginya gelombang. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih. Bacakan sambutan resmi dari Ibu Menteri dan Ibu Kehutanan. Namun sebelumnya saya memberikan apresiasi kepada Bapak PJ Gubernur yang sudah berkenan hadir, Ibu Deputi Pengelolaan Lingkungan Hidup Kehutanan, Menko Marves, dan seluruh jajaran. Dan rasanya ini ada pelibatan dari swasta, masyarakat. Ini adalah sebuah kerja bersama yang luar biasa. Jadi sebenarnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara rutin mengadakan kegiatan penanaman serentak secara nasional, Bapak Ibu sekalian. Dan pada kesempatan ini adalah kesempatan yang keempat, di mana kesempatan yang pertama dipimpin langsung oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, kesempatan kedua dipimpin oleh Bapak Wakil Presiden, ya, dan selanjutnya kemudian dipimpin oleh Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dan beliau sekarang sedang memimpin kegiatan serupa di Provinsi Kalimantan Timur, ya. Maka di Provinsi NTT ini dibagikan kepada kami. Baik Bapak dan Ibu sekalian, ya, saya membacakan sambutan Ibu Menteri pada acara penanaman pohon serentak di seluruh wilayah Indonesia, dan khusus di Provinsi NTT ini dirangkaikan dengan kegiatan TJSL atau pencanangan launching TJSL, tanggung jawab sosial dan lingkungan dan atau corporate social responsibility. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak PJ Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Forkompinda, kemudian Ibu Deputi Bidang Pengelolaan dan Kehutanan Kemenko Marves, Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan atau yang mewakili, kemudian Bapak Bupati Kupang atau mewakili, Bapak PJ Bupati, mohon maaf ini ada beberapa kesalahan, Bapak Direktur Utama PT PLN Persero atau yang mewakili, Bapak Direktur Utama PT Pertamina atau yang mewakili, Bapak Direktur Utama PT Pelindo atau yang mewakili, Kadis Kehutanan Provinsi, kementerian yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta para generasi muda, adik-adik kita yang juga ikut memeriahkan acara penanaman pohon serentak pada kesempatan ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita seluruh jajaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, juga kemudian pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat dapat melaksanakan kegiatan penanaman pohon secara serentak di seluruh Indonesia. Menindaklanjuti arahan yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia pada acara penanaman pohon oleh pejabat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pusat dan daerah, serta melibatkan staf UPT KLHK, Dinas LHK, ASN, dan masyarakat umum keluarga ASN di seluruh provinsi se-Indonesia bulan November 2023 lalu. Pada hari ini, tanggal 7 Maret 2024, merupakan acara keempat dari rangkaian penanaman serentak. Kegiatan penanaman serentak se-Indonesia pertama dipimpin oleh yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia dari Jakarta, dan yang kedua dipimpin oleh yang terhormat Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia dari Provinsi Banten, dan penanaman ketiga dipimpin oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari Cianjur, Jawa Barat,
Dan di bulan Maret ini, di musim hujan, sekaligus sebagai salah satu rangkaian peringatan Hari Bakti Rimbawan tahun 2024 yang ke-41 yang diperingati setiap tanggal 16 Maret. Bapak Ibu yang kami hormati, penanaman serentak ini sebagai bagian dari upaya mitigasi perubahan iklim, pemulihan kualitas lingkungan hidup, dan percepatan rehabilitasi hutan dan lahan, serta upaya untuk memperbaiki kualitas lingkungan dengan memperbanyak tegakan pohon dan juga tanaman pada umumnya untuk meningkatkan wawasan dan pemahaman masyarakat umum atas pelaksanaan program pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan, khususnya kegiatan penanaman pohon. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita tahu bersama bahwa pohon memiliki manfaat multiguna atau banyak manfaatnya untuk manusia dan juga seluruh makhluk hidup. Bukan hanya sebagai penyedia oksigen, tetapi juga menjadi tempat penyimpan karbon yang tidak dimiliki oleh makhluk hidup lainnya di bumi. Dan tanaman bakau atau mangrove kita tahu bersama adalah sebagai tempat penyimpan karbon yang terbaik. Itu memiliki penyimpan karbon 20 kali lipat dibanding hutan mineral biasa. Jadi kita sudah tepat ya apabila hari ini kita juga kemudian memperbanyak tanaman mangrove tersebut. Keberadaan pohon untuk kelangsungan hidup manusia dan alam semesta berperan penting dalam mengurangi emisi gas rumah kaca, sumber kehidupan makhluk hidup, menyimpan air, menjaga suhu udara, meredam kebisingan, dan mengurangi terjangan angin. Pohon juga menjadi solusi atas sebagian persoalan polusi udara. Untuk mengurangi dampak perubahan iklim yang telah nyata kita rasakan, baik di tingkat tapak, regional, dan global, keberadaan pohon dan tutupan lahan yang baik akan meningkatkan daya dukung alam dalam mitigasi perubahan iklim, ketahanan pangan, energi, dan kesejahteraan seluruh makhluk hidup. Ini adalah langkah positif untuk merestorasi dan melindungi lingkungan. Kita tidak hanya memberikan manfaat bagi bumi, tetapi juga menciptakan warisan untuk generasi mendatang. Indonesia sebagai pemilik hutan tropis terbesar ketiga di dunia mempunyai arti yang sangat penting dalam upaya pengendalian perubahan iklim global. Hutan merupakan salah satu kunci untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, mendinginkan udara, dan melindungi kita dari kekeringan panas ekstrim, polusi, dan hilangnya keanekaragaman hayati atau yang biasa disebut triple planetary crisis. Untuk itu, pada kesempatan yang baik ini, saya mengajak seluruh Rimbawan dan juga tentunya para generasi muda dan juga swasta di berbagai pihak ya, untuk sama-sama membahu-membahu memberikan kontribusi pemikiran dan kegiatan nyata di tingkat tampak secara masif dan terukur. Sebagaimana komitmen yang selalu disampaikan pada berbagai forum global atau multilateral, Indonesia memandang sangat penting untuk memastikan bahwa komitmen tersebut dipenuhi melalui kebijakan dan aksi-aksi yang nyata untuk menurunkan emisi dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya melalui program Indonesia Net tahun 2030. Bapak Ibu yang kami hormati, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Pemda Provinsi NTT dan juga tentunya kepada Kemenko Marves serta semua pihak yang terkait yang telah mendukung kegiatan penanaman serentak di seluruh Indonesia. Semoga semua berjalan dengan lancar dan dapat meningkatkan pemahaman atas upaya kita bersama untuk menjaga dan mengelola lingkungan dan hutan, serta menjadi tambahan atas amal ibadah kita semua. Bangun harmoni dengan alam, mulailah menanam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi 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 Om. Jakarta 7 Maret 2024, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Profesor Dr. Insinyur Siti Nurbaya MSc ditandatangani. Untuk
dapat menyebar di sekitar lubang. Ya. Para tamu VIP